قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sekarang kita masuk awal hijrah Nabi, masih tentang hijrahnya Kanjeng Nabi. Kemarin kita sudah bahas ya. Rasul berangkat duluan apa berangkat belakangan? Belakangan. Siapa saja yang belum berangkat bersama Rasul? Abu Bakar, Ali, ya. Umar apa Utsman kemarin yang belum berangkat lagi? Hah? Umar apa Utsman? Umar. Ya, kemarin coba dilihat itu. Umar sudah berangkat duluan. Berarti yang belum berangkat, Abu Bakar belum berangkat, Ali belum berangkat, Umar sudah duluan. Berarti cuma ada Rasul, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya. Sedangkan yang lainnya tadi sudah berangkat duluan kemana tadi? Ke kota Madinah. Di Madinah, nah itulah mulainya dakwah Nabi SAW sudah mulai imannya itu terbina kala itu, lantas berhijrah ke Madinah. Nantinya ke Madinah, ketika iman sudah kuat, baru turunlah ayat-ayat wahyu tentang masalah hukum. Sedangkan ketika di Mekah belum, di Mekah itu baru penguatan iman. Kenapa Nabi berhijrah? Kemarin ada beberapa faktor. Karena siksaan dari orang kafir Quraisy, juga karena ingin cari kekuatan, juga karena ada para pembesar kaum Quraisy yang menganggap Rasul itu pendusta, juga karena ketika itu kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Maka akhirnya mereka putuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang kita lihat kisah berikutnya lagi. Pelajaran Sirah Nabawiyah. Masih awal hijrah Nabi. Ketika orang-orang musyrik mengetahui banyak sahabat Nabi SAW yang berhijrah, mereka berkumpul di Darul Nadwah membicarakan solusi permasalahan ini yang dihadiri juga bersama mereka oleh iblis yang menyamar sebagai seorang syekh Najdi. Nah, jadi iblis itu bisa menyamar. Maka kadang kalau jenengan itu lihat ada yang tadi gentayangan kok bisa pulang lagi ke dalam rumah, pulang lagi ke rumahnya, itu sebenarnya setan, namun menyamar jadi manusia. Terus lanjut lagi. Sehingga mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, orang-orang kafir itu sepakat untuk membunuh Rasul kita Muhammad SAW. Lalu dan mengikut sertakan bersama mereka sejumlah orang dari kabilah Quraisy, sehingga pada saat pertumpahan darahnya tidak mungkin Bani Hashim membuat perlawanan dan mereka pasti akan menerima diat atau bayaran ganti rugi. Nah, terus Jibril mendatangi Nabi SAW lalu berkata padanya, malam ini janganlah kamu tidur di tempat tidur kamu. Nah, Jibril katakan pada Nabi Muhammad, Jibril apa tuh tugasnya di sini malaikat Jibril? Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Di antara malaikat yang mulia itu ada tiga malaikat paling utama. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil. Diulang, yang pertama siapa? Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil. Maka ketika Nabi SAW sholat tahajud, beliau baca doa, Allahumma robba Jibraila wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah, Robnya Jibril, Robnya Mikail, Robnya Israfil. Berarti tiga malaikat.
Jibril tadi menyampaikan wahyu. Mikail, tugasnya apa Mikail? Tugasnya apa Mikail? Iki lulus SD apa ora ya iki ya? Mikail apa tugasnya? Mengatur rizki. Terus tadi apa? Israfil apa trompet? Trompet apa sangkakala? Diterjemahkan sangkakala wae ora usah trompet. Kalau trompet itu, kalau yang dimaksud yang tiup-tiup saat ini itu trompetnya Yahudi. Maka dulu Nabi SAW ketika pensyariatan azan, sebelum ada azannya, beberapa sahabat itu usulkan gimana mau panggil orang sholat berjamaah. Ada yang usulkan pakai lonceng. Kemudian Nabi tidak setuju. Ada yang lagi usulkan pakai apa tadi? Trompet. Nabi juga tidak setuju. Ya, dua-duanya Nabi kasih alasan. Oh ini miliknya agama ini, oh ini miliknya orang Yahudi. Akhirnya ada sahabat yang bermimpi ketika tidurnya ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Lalu lapor pada Rasul. Rasul bilang, nah ini baru panggilan yang bagus. Panggilannya itu zikir, mengagungkan Allah. Ada kalimat syahadat, ada kalimat hayya ala sholah, ada kalimat hayya alal falah. Nah, jadi pensyariatan azan mimpinya tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setujui. Sedangkan kalau mimpi kita belum boleh diamalkan. Sama mimpinya ustadz atau mimpinya kiai tidak boleh jadi syariat. Jadi kalau ada ustadz ngomong apa kiai ngomong, saya dapat dalam mimpi, saya mimpinya kayak begini, masya Allah mimpinya luar biasa. Wahai kaum muslimin, amalkanlah doa ini, amalkanlah zikir ini, amalkanlah surat ini. Itu baru setara ustadz kiai, bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi saya tanya pada Kanjeng Nabi, mimpinya benar apa tidak? Orang yang dibawa itu sekarang mau tanya sama siapa? Tanya sama siapa? Ada bisa bertanya tentang mimpinya tadi. Sehingga kalau ada anjurkan sesuatu dari mimpi tadi enggak benar sama sekali. Ini ada nih yang mimpi apa dapat dari SMS itu katanya kejarene loh ini. Imam Mahdi itu sudah muncul. Sekarang itu dia dengar dari mimpi. Berarti bukan wahyu. Katanya Imam Mahdi itu sekarang umurnya 39 tahun. Berarti tahun ngarep sudah 40. Iya tak? Percaya? Mimpi loh. Percaya enggak? Yang mimpi ustadz, percaya? Tidak. Enggak usah dengar kayak gitu. Bukan wahyu. Imam Mahdi ini masalah gaib loh. Ini Imam Mahdi itu tanda kiamat. Imam Mahdi itu masalah gaib, tanda kiamat. Kalau ada yang bilang Imam Mahdi umurnya sekian, itu dapat dari mana? Pernah ketemu Imam Mahdi di mana? Imam Mahdi ki koyo apa tuh Imam Mahdi? Ini kalau zaman sekarang aneh-aneh itu berita-berita itu. Kalau sudah masuk WA, masuk Facebook, itu serba aneh-aneh itu. Itu yang bicara kalau ustadz lagi, waduh itu ustadz kayak bagaimana bicara kayak begini. Nggak bicara hadis yang benar kek, nggak bicara tafsiran Al-Quran kek, bicara tadi mimpi-mimpi kemudian bawa dalam ceramah, kasih ceramah kayak gitu. Emangnya dia siapa? Sahabat bukan, apalagi mau bilang nabi, wahyu dapat dari mana? Nggak boleh dibenarkan kayak begitu. Ya, ini karena masalah apalagi sampai nanti tentukan kiamat itu tahun berapa? Itu ada yang tentukan 1500 loh Hijriah. Sekarang 1441. Berarti kurang 59 tahun. Siap-siap. Coba lihat, tentukan saja ngawur sekali. Mau pastikan lagi, wong Nabi saya ditanya tentang hari kiamat aja, Nabi nggak mau jawab, nggak tahu. Kok masa orang dibawa Kanjeng Nabi yang jauh dari Nabi 1400 setelah Nabi SAW itu hidup, itu ngomong kayak gitu, wah kan aneh.
Nggak boleh dipercaya kayak begitu. Ini kenapa saya ngomong kayak gini? Karena sekarang itu berita itu bisa macam-macam. Masuk WA, masuk Facebook, masuk di media sosial. Wah, banyak orang untuk buat berita nih aneh saat ini. Terus lanjut. Ketika malam datang, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan padanya. Rasulullah SAW ingin dibunuh, padahal sebelumnya beliau adalah orang yang paling dipercayai dan bertanggung jawab, sehingga mereka pernah menitipkan barang-barangnya bersama Rasulullah saat mereka pergi. Padahal Rasulullah itu orang yang paling amanat. Kalau ada barang orang nitip ya beliau jaga. Kok ini malah mau dibunuh? Orang Quraisy itu kalau ada apa-apa percayakan pada Rasul. Namun karena masalahnya dakwah beliau itu bertentangan dengan orang-orang Quraisy, maka beliau mau dibunuh. Maka ketika itu apa yang beliau baca? Rasulullah SAW keluar dengan membaca firman Allah Ta'ala. Nah, lihat ayat 1 sampai berapa itu? 9. Saking surat Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiyya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa akshaynahum fahum la yubsirun. Masih panjang tuh surat Yasin tak? Hafal apa mboten? Oh, hafal lagi, paling dulu hafal itu kayak gitu. Ini Nabi SAW ingin dibunuh, terus beliau keluar lalu bacakan apa? Surat Yasin. Ayat pertama sampai berapa tadi? 9. Ayat pertama sampai 9. Lalu lihat ada arti dulu dibaca. Yasin. Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan pada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut pada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, sekarang lihat kemudian ada lanjutannya. Kemudian beliau melemparkan debu ke arah orang kafir yang ada di depan pintu. Nah, karena kan tadi mau dibunuh, Rasul tadi keluar terus bacakan surat Yasin ayat 1 sampai 9. Lalu beliau lemparkan debu ke arah orang kafir yang ingin membunuh beliau. Terus Rasulullah SAW keluar dengan leluasa. Nah, tadi dikatakan beliau dapat cobaan kayak gini, lantas beliau baca surat Yasin ayat 1 sampai 9. Namun sini ada catatan, lihat As-Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, karena riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hisham. Kemudian di mana diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, namun tanpa sanad. Sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki As-Sirah Nabawiyah fi Daw' al-Masadir al-Asliyah. Berarti tentang pengamalan Yasin tadi ayat 1 sampai 9 tidak diketahui riwayatnya, alias belum bisa dibenarkan.
Maka ada beberapa keutamaan untuk surat Yasin. Tidak semua keutamaannya itu sahih. Ya, tidak semua keutamaannya itu sahih. Contoh, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin pada orang yang sakaratul maut di antara kalian. Hadisnya para ulama nilai hadisnya itu mutharib. Mutharib itu berguncang. Sanadnya itu kalau mau dibilang bahasa ringkasnya berantakan. Ya, susunan untuk yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini dari riwayat ini kok beda, yang ini kok beda gitu. Maka para ulama simpulkan mutharib. Mutharib itu di antara golongan hadis-hadis lemah. Itu tadi yang menyebut bacalah Yasin pada apa tadi? Orang yang mau mati di antara kalian. Lagi sakaratul maut. Terus Ustadz mau dibacakan apa? Apa? Kalau ada yang mau sakaratul maut, bacakan apa? Apa? La ilaha illallah. Ditalkinkan. Diapain? Ditalkinkan. Kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi ada yang mau meninggal itu dibisikin terus la ilaha illallah. Ulang lagi sampai dia ucap la ilaha illallah. Masih belum lagi, ucapkan lagi. Terus sampai nanti endingnya, akhir hidupnya tadi dia tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kalau sudah ngomong la ilaha illallah terus dia masih ngomong pembicaraan yang lain, dia tanya, "Le, piye warise? Sudah dibagi belum?" Ya, berarti dia sudah ngomong yang lain lah. Ngomong lagi tadi, ucapkan lagi, talkinkan lagi la ilaha illallah. Sampai jadi kalimat terakhir. Kalau sudah ngomong la ilaha illallah, sudah bicara la ilaha illallah, jangan diajak bicara lagi. Ini hadisnya lebih sahih dibandingkan tadi Iqra'u Yasin ala mautakum. Contoh lagi, hadis yang mengatakan keutamaan baca Yasin pada malam Jumat. Hadisnya juga tidaklah sahih. Malam Jumat itu lebih bagus baca surat Al-Kahfi. Malam Jumat dan hari Jumat itu lebih bagus bapak-bapak ibu-ibu. Paham boten? Ini setuju apa ora ya iki ya? Nanti malah ngomong, wah Ustadz ki aneh-aneh wae aku wis maca Yasin terus tiap malam Jumat ku malah diomongi kaya ngene. Ya kepiye meneh ya aku ora iki ya ngulang. Tak ulang apa adanya ya toh. Kalau enggak ya ora paham-paham. Iya toh Pak? Terus mau tak kasih ajaran apa meneh coba? Kalau enggak kasih tahu yang benar-benar. Piye Pak? Apa mau pakai selera Bapak gitu saya ngomong? Apa orang ceramah itu harus pakai selera yang saya ajak bicara gitu? Selera jamaah. Oh ini maunya apa? Saya ngomong gitu? Enggak. Ngomong-ngomong aja. Mau diterima ya monggo, ora diterima ya urusanmu Pak. Kan cuma nyampaikan. Iki setuju apa ora ta iki? Wah, atau enggak besok saya diganti aja nih, saya ora apa-apa kok aku orang musik kok. Aku harap leren ya asline kuwi. Piye? Piye, Pak? Lanjut apa nih? Ini saya mau bicara ya apa adanya saja. Ya. Jadi tadi tentang riwayat tadi, saya kasih catatan di bawah, dikritisi oleh ulama tadi. Karena kalau saya nggak kritisi ini nanti orang yakini, wah kalau aku duwe musibah langsung tak moco Yasin ayat 1 sampai 9. Wah itu Nabi tadi mau dibunuh. Padahal nggak kayak gitu, karena riwayatnya nggak mendukung. Soalnya kita itu beragama itu bukan hanya saya mau baca ini baca itu, enggak Pak Bu. Kita beragama itu bukan kayak gitu. Kita beragama itu pakai sesuatu yang valid, yang jelas. Al-Qur'annya jelas, hadisnya juga apa? Jelas. Dan kalau orang itu ngisi, kasih ceramah, itu bukan ikuti selera jamaah.
Kalau ikuti selera jamaah, wah nanti jamaah maunya apa? Wah Ustadz, kita pengen nanti campur dengan campur sari. Wah wes menjadi campur sari acaranya. Bukan ceramah lagi. Jadi orang manfaat. Yang kebenaran sampaikan saja. Wah ora diterima ya alhamdulillah, ora diterima ya wes kepiye meneh. Paham Bapak-bapak? Ibu-ibu paham mboten? Ini masih mau ngaji apa enggak ini? Tak kira wes ngantuk. Nah terus masih peristiwa tadi lagi. Pada peristiwa ini Allah menurunkan. Pada peristiwa ini Allah menurunkan firman-Nya, wa idza yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluna aw yukhrijuka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Quran surat Al-Anfal ayat 30. Kan tadi mereka ingin membunuh Nabi, namun kalau Allah tolong, orang mau buat makar apapun, mau menyakiti kanjeng Nabi, Nabi selamat itu tadi. Gak ada yang bisa mencelakakan Nabi kalau Allah menyelamatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tipu daya orang apapun tidak bisa mengalahkan pertolongan Allah. Terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua pun keluar dari rumah Abu Bakar malam itu juga menuju Gua Thur ke arah Yaman. Gua Thur, ya namanya gua apa? Thur. Gua Sur nanti ada ceritanya pertemuan berikut. Situ nanti ada tempat persembunyian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersembunyi bersama Abu Bakar, lalu dicari orang-orang musyrik. Seandainya itu tidak dengan pertolongan Allah, wah itu sudah ketahuan itu sembunyi di bawah batu di dalam gua. Namun Allah menyelamatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Wallahu a'lam. Itu bahasan hijrah, nanti masih berlanjut ke pertemuan berikutnya. Nanti malam Kamis tetap ada seperti biasa nggih untuk malam Kamis besok. Terus Ahad besok Ahad apa? Wage nggih. Yang jamaah Tepus Tanjung Sari jam 7 sampai selesai kajiannya di SMK Prigi. SMK Muhammadiyah Prigi. Terus jam 9 sampai selesai nanti di Semanu untuk jamaah Semanu dan sekitarnya. Waduh, alamatillah limeneh aku iki. Balai Desa Masjid Al-Ikhlas Dedel Wetan Dada Payu Semanu. Itu jalannya mana lagi ya Allah? Gunung Kidul iki kok pelosok-pelosok ya ini ya. Terus yang ketiga nanti untuk jamaah Gedang Sari, nanti ada kajian habis zuhur besok Ahad Wage, nanti dihadiri juga oleh Pak Imawan Wahyudi. Kajiannya di pesantren Al-Muttaqin Ustadz Srianto, nanti bisa hadir di Sampang Gedang Sari. Mungkin yang di Patu atau sekitar itu bisa hadir pula. Baik, kita lanjut tanya jawab. Ustadz, jika tauhidnya kuat tapi akidahnya tidak lurus, bagaimana Ustadz? Ora mungkin. Tauhid sama akidah itu sama. Kalau tauhidnya itu benar ya berarti akidahnya juga benar. Itu istilah yang sama, itu nggak mungkin. Tauhidnya kok beda dengan akidah, itu nggak mungkin. Ustadz, apakah seorang ayah yang tidak pernah sholat tidak pantas dijadikan wali nikah? Kalau menurut regulasi kantor urusan agama masuk kriteria. Karena mereka nggak pandang ini masuk orang yang sholat atau tidak. Dan dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat belum tentu kafir, namun fasik. Fasik itu apa? Pelaku dosa besar. Namun keluar dari Islam nggak? Mazhab Syafi'i nggak keluarkan dari Islam. Maka kalau di KUA, kalau tanya wali nikah, tetap masih boleh dijadikan wali nikah.
Saya itu pernah dengar soal ilmu kalam. Ilmu kalam itu sama dengan ilmu filsafat. Ya, itu mengandalkan logika semuanya. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada yang pagi hari belajar ilmu kalam, maka sore hari langsung jadi orang yang gak waras. Alias apa? Nah, alias gila. Gara-gara ini. Jadi intinya hati-hati mempelajari ilmu kalam. Kita tahu bahwa syirik dan musyrik itu dosa besar yang tidak diampuni Ustadz. Tolong beri kami beberapa contoh perbuatan musyrik dan syirik itu. Wes tak nih kuis wae nih. Apa tadi syirik? Bapak-bapak dulu bapak-bapak. Contoh. Hah? Menyembah patung yang ada zaman ini, Saya pecis hitam. Menyembah gimana caranya itu nyembah kuburan? Datang nyembah gitu? Ya, bolehlah. Siapa lagi? Larung sesaji. Kowe nekat yang ngomong ya. Beranggapan sial, suro sial, angka 13 sial, seterusnya. Mencari pesugihan, di mana tempatnya? Ini bapak ini tadi ini ilmu kebal ini paham macam-macam paham ya. Aduh Pak, ini orang nosek lanang ya. Nanti kasih istri ya. Bapak rampung. Sekarang ibu-ibu. Sebentar. Ada lagi contoh syirik, ngacung dulu ngacung. Nah, yang pojok dekat tiang. Apa Bu? Enggak. Percaya pada ramalan. Ya. Sebelah sini utara. Saya Riko hitam, baju hitam. Ya. Ini J. Jimat. Ya. Tengah. Percaya dengan dukun apa? Saya buri. Nah, pink ya, Bu. Dukun sampun. Abu-abu. Sajen sampun. Sek liyane. Pasang susu memikat suami orang. Pun wis tak simpan sik. Di daerah saya masih banyak kesenian. Waduh, iki opo meneh. Iki diomongi wae ora apa-apa ya. Jatilan. Nah, dan di setiap pertengahan akan terjadi kesurupan. Wih, golek-golek masalah. Iya toh? Coba kalau itu nggak ada coba. Ada kesurupan nggak? Cari masalah sama jin. Karena cari masalah dengan jin pasti ada sesuatu yang dilakukan loh di situ. Nggak mungkin tiba-tiba jin datang gitu terus dia kesurupan makan beling ya biasanya. Iya toh Pak? Nah, kok tiba-tiba datang? Pasti ada sesuatu dulu. Ya, pasti ada sesuatu yang dilakukan dan itu tidak jauh dari perbuatan syirik. Paham? Wes, alhamdulillah lega aku. Ustadz, kalau wanita jadi guru SD boleh apa tidak? Muridnya perempuan dan laki-laki. Ya masih boleh. Anak-anak SD masih belum balik. Yes. Apa jin korin bisa menjelma jadi kita saat kita sudah mati? Bisa saja. Jadi tadi yang kayak Simba tadi datang gitu ke rumah sudah mati tak? Terus, nah itu bisa jadi jin korin yang
Mirip dengan orang yang sudah mati tadi, bisa. Ustadz, bagaimana hukumnya membaca Shadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran? Kalau hadis yang sahih itu setelah baca Al-Quran baca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama dengan doa kafaratul majelis. Di musim kemarau saat ini untuk menghemat air, apa bolehkah air yang kita gunakan untuk wudhu ditampung lagi? Ya, tadi kan sudah wudhu, terus ada wadah lagi di bawah untuk nampung air lagi, kemudian digunakan untuk mandi atau bersuci. Ini namanya air musta'mal. Air apa? Musta'mal, bekas bersuci. Kalau dalam mazhab Syafi'i, air tersebut itu suci namun tidak mensucikan lagi. Namun kalau pendapat yang paling kuat, karena dalil yang lainnya itu menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi bersama istri beliau dalam wadah yang sama dan air juga jatuh di situ, berarti ada bekas mandinya ada di situ, berarti menunjukkan air mustakmal masih boleh digunakan. Berarti kesimpulannya boleh nampung air seperti itu untuk pakai bersuci lagi. Apakah sholat istisqa cukup dilaksanakan di satu wilayah, sebagai contoh Gunung Kidul hanya satu tempat, atau bisa dilaksanakan setiap kecamatan? Sampai saat ini saya belum anjurkan sholat istisqa. Kenapa? Belum darurat. Beda seperti Riau, Sumatera, Kalimantan yang kemarin asap tebal tadi. Kalau itu nggak turun hujan, musibah bagi mereka. Maka mereka harus segera melaksanakan sholat istisqa. Kalau sekarang ya insya Allah belum darurat. Ya, belum darurat. Kecuali kalau seluruh Indonesia itu hujan, cuma Gunung Kidul yang nggak hujan. Nah, berarti nanti ada masalah di sini. Nah, itu sholat istisqa dilaksanakan. Mengingat tahun ini kemarau panjang, banyak para ustadz yang mengatakan bahwa kiamat sudah dekat. Dari dulu kiamat sudah dekat. Bahkan sebagian ustadz ada yang mengatakan tahun 2024 munculnya Imam Mahdi. Itu yang tadi saya bilang itu tadi itu. Ustadz ngawur kayak begini. Tahu dari mana? Ya, info dari mana? Iya kan? Kan kita nggak pernah diberitahu. Bagaimana solusi untuk orang yang sakit hati, Ustadz? Ini bukan sakit ini ya, sakit hati. Adakah doa-doa tertentu selain sabar? Gak ada. Solusinya apa? Sabar. Kepiye meneh. Karena kadang reda, kadang teringat kembali. Ya pokoknya kalau teringat sabar lagi gitu. Itu solusi sakit hati. Bagaimana jika makmum telat masuk ke jamaah, ketika takbir imam sudah sudah akan i'tidal, berarti sudah akan bangkit dari rukuk, berarti tidak dapat rukuk, berarti tidak dapat satu rakaat. Karena syaratnya dapat rukuk, dapat satu rakaat. Apa yang dimaksud jihad dan kabilah itu apa? Kabilah itu suku. Ya, kabilah itu kalau bahasa kita itu kita bilang suku. Namun Arab itu punya kelompok-kelompok kabilah. Sesuai dengan leluhurnya itu siapa? Jihad itu berperang di jalan Allah. Alhamdulillah istri saya yang pertama sudah ikut kajian. Dan istri pertama saya sudah ikhlas berbagi lahir batin dengan harapan masuk surga. Tapi kadang istri saya merasa malu dengan temannya karena dipoligami, karena terasa tidak sempurna. Bagaimana cara menguatkan istri saya, Ustaz? Karena saya tidak paham dalil. Aduh Allah. Curhat itu ya. Kepiye ki arek jawab ki aku ya ora duwe pengalaman. Yo bingung aku. Gur ngerti teorine ora pengalaman yo golek masalah kalau aku.
Apa Nabi Muhammad SAW bisa datang lewat mimpi? Bisa kita bermimpi ketemu Nabi bisa. Namun mimpi ketemu Nabi Muhammad tuh kayak bagaimana? Harus benar dulu. Iya kan? Nah itu ada ciri-ciri beliau. Perlu dikaji di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang mengkaji ciri-ciri Kanjeng Nabi. Ada di antara kitabnya itu lengkap bagus. Kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Kaji itu fisik-fisik Nabi diterangkan secara lengkap. Bagaimana cara mengingatkan tetangga atau saudara yang masih mengamalkan. Tadi baca Yasin tiap malam Jumat. Diingatkan saja. Ganti dengan surat apa tadi? Al-Kahfi. Jadi ganti Al-Kahfinan. Nah, kui lebih manfaat. Bagaimana uang hadiah perlombaan yang didapat karena menggunakan jimat? Kalau uangnya sudah dipakai bagaimana Ustadz? Iki wis entok hadiah perlombaan. Kalau hadiahnya ini judi terus plus jimat, ya toh double dosanya. Pertama dosanya syirik nganggo jimat, yang kedua dosa besar karena apa? Judi. Namun kalau judi itu bukan judi, cuma hadiah cuma-cuma, Pak, peserta tidak ada iuran, berarti dosanya jimat. Jimat itu dosanya apa? Syirik. Kalau azan apa ini? Kalau azan dibikin lagu-lagu itu sah apa tidak dan apa hukumnya? Dilakukan boleh. Untuk dibaguskan suaranya boleh. Yang penting tidak keluar dari hukum tajwid. Wudu bisa batal, sholat juga bisa batal, syahadat bisa batal tidak Ustadz? Syahadat juga bisa batal. Wudu tadi bisa batal loh, sholat juga bisa batal. Berarti Islam kita juga bisa batal, syahadat kita bisa batal. Karena perbuatan apa? Syirik. Misalnya sholat terus, puasa dan yang lain, tapi suka berzina. Bagaimana Ustadz? Jadi di sini sholatnya rajin, puasanya masya Allah rajin, namun selingkuh. Berarti sholatnya belum mencegah perbuatan keji dan mungkar, puasanya juga demikian. Yang salah itu sholat puasanya. Kok bisa masih lanjut selingkuh? Kalau teman kita berutang kemudian lupa dan kita tidak mengingatkan atau tidak menagih, tetapi langsung kita bebaskan, apakah boleh? Alhamdulillah boleh. Dibebaskan berarti apa? Diikhlaskan berarti kan? Hapus semuanya kan? Hapus. Bagus nggak? Bagus. Oh jadi kan kalau punya utang, alhamdulillah. Bagus. Apalagi kalau hadapi orang yang susah. Apabila kita menjualkan barang teman, umpama dari teman suruh jual harga 400.000, kemudian kita tawarkan bahkan kita berhasil jual dengan harga 500.000, apakah boleh? Kalau temannya tadi cuma bilang saya pokoknya dikasih 400.000, berarti boleh nggak ditambah? Boleh. Namun kalau teman bilang pokoknya kamu nanti untungnya saya yang kasih, kamu jual cuma 400.000, berarti dia boleh tambah nggak? Nggak boleh, karena sudah dikasih syarat. Ustadz, apabila ada istri soleha, rajin ngaji, rajin sholat, tapi suami selalu marah-marah. Kalau istri pergi ngaji, diajak sholat tidak mau, diajak ngaji nggak mau, malah suaminya selingkuh. Tapi istrinya selalu sabar walaupun sakit hati, harus tetap rajin sholat dan mengaji. Gimana solusinya untuk menghadapi suami seperti itu yang selalu marah-marah dan tidak mengizinkan istri mengaji? Padahal istrinya udah daftar haji, dulu suami diajak daftar juga tidak mau. Mudah-mudahan suaminya dapat hidayah.
Istrinya gimana? Sabar. Bagaimana kalau ketinggalan misalnya sholat isya, imam sudah duduk awal 2 rakaat pertama, makmum baru datang, apa terus ikut duduk tadi? Kalau duduk tahiyat berarti makmum ikut duduk tahiyat. Namun ingat, mulainya saking takbiratul ihram. Kita masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baru kemudian Allahu Akbar lagi untuk turun duduk. Jadi Allahu Akbarnya berapa kali? 2 kali. Allahu Akbar pertama untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar yang kedua untuk duduk tasyahud. Sering tertawa sendiri tapi juga nangis sendiri. Apa berarti? Setiap hari hanya yang dipegang HP dan HP saja. Si laki-laki tersebut WA-an, sering duduk di depan rumah seperti anak kecil. Ternyata setelah saya dekati wanita tersebut karena mau lewat. Yang ingin saya tanyakan, apakah tersebut kena guna-guna? Orang mesti ya. Ya memang gaweannya HP terus. Ustadz, ini ada itu lanjutannya kayaknya. Ini kok sampai 4 lembar ya dia. Ada seorang wanita yang sudah bersuami tapi mengganggu lelaki yang sudah beristri, pelakor berarti. Yaitu dengan cara memasang-masang badan dengan dandanan yang mengundang kemaksiatan. Wes, iki dandan ganggu suami orang, ya toh. Berjalannya waktu laki-laki tersebut seperti orang linglung dan setiap 15 menit atau selalu membuka HP-an tadi terus toh. Oh gitu. Wanita tersebut selalu nyepeda motor terus. Ini bisa jadi macam-macam faktornya ya. Kok laki-lakinya bisa kayak gitu? Bisa jadi disantet, bisa ada ilmu guna-guna dia jadi stres kayak gitu, bisa. Dan bisa jadi juga enggak. Coba saja diruqyah. Waktu sholat sudah berusaha untuk khusyuk, namun kadang ingat barang yang tadinya lupa. Dapat pahalakah sholatnya? Bagaimana cara menanggulanginya? Tadi sholatnya enggak khusyuk. Boleh jadi dalam sholat tidak menghayati. Boleh jadi juga banyak dosa-dosa sehingga sholatnya itu belum bisa khusyuk. Boleh jadi iman juga belum kuat. Boleh jadi tidak mengenal Allah. Faktornya macam-macam itu sekali. Keputihan pada wanita apakah termasuk dalam najis, Ustadz? Kalau masuk dalam najis bagaimana bepergian jauh? Ibu-ibu, keputihan najis atau tidak? Ibu-ibu, keputihan najis napa mboten? Ibu-ibu, saya nggak bisa tanya bapak-bapak. Apa? Ingat kaidahnya nji. Ini kaidah dalam mazhab Syafi'i. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan hukumnya najis kecuali air mani. Saya ulang, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, jalan depan kubul dan dubur belakang, dihukumi apa? Najis kecuali mani. Berarti mani suci. Berarti kencing najis enggak? Kotoran manusia najis enggak? Darah haid najis tidak? Darah nifas najis tidak? Najis. Nanah keluar dari kemaluan najis tidak? Najis. Keputihan najis. Sekarang bukan masalah ini, sekarang masalah sholat. Sekarang masalah sholatnya nji. Karena keputihan keluarnya tidak jelas. Ibu tahu berapa hari keputihan berhenti? Ada yang tahu?
Jelas nggak berhentinya kapan? Tidak jelas. Maka nanti keputihan disikapi seperti darah istihadhah, darah kotor, tetap sholat. Namun dalam mazhab Syafi'i berikan 2 syarat kalau mau sholat. Syarat yang pertama, setiap kali masuk waktu sholat, ingin laksanakan sholat, wudhu setiap kali masuk waktu sholat. Zuhurnya wudhu, datang asar wudhu lagi, datang maghrib wudhu lagi, datang isya wudhu lagi, datang subuh wudhu lagi. Setiap kali masuk waktu sholat, ingin sholat berwudhu. Lalu ketika sudah berwudhu langsung laksanakan sholat, tidak boleh ada jeda yang lama antara wudhu dan sholat. Tidak boleh ada jeda yang lama antara wudhu dan sholat. Maka istihadhah seperti ini, darah kotor, begitu pula keputihan. Maka keputihan najis namun tetap sholat. Cara sholatnya tadi dengan 2 cara. Setiap kali masuk waktu sholat, ingin sholat berwudhu, tidak perlu mandi. Cukup apa? Berwudhu. Kemudian yang kedua, tidak ada jeda yang lama antara wudhu dengan sholat. Pada malam pada malam Jumat atau hari Jumatnya hanya mampu membaca 10-15 ayat surat Al-Kahfi. Karena kadang baru membaca 3-5 ayat sudah ditangisi atau direbut Al-Qur'annya sama sang anak. Anak saya baru umur 3,5 tahun. Apakah boleh dilanjutkan ayat berikutnya pada minggu depannya lagi? Boleh saja seperti itu. Namun bagusnya kalau punya kesempatan baca 110 ayat sekaligus. Suami ini sering ziarah makam atau ziarah wali dengan menggunakan bis. Dia ikut mengawal rombongan. Ini bagaimana? Baiknya sarankan suami tidak perlu. Kapan-kapan saya sebutkan alasannya. Seandainya apabila rukonya dikontrakan bank syariah, kapan-kapan baru tak bahas, tak singgung-singgung kalau bank-bank. Bagaimana sikap kita terhadap masyarakat atau lingkungan yang mayoritas tidak taat pada ajaran Islam? Tetap kita berusaha istiqomah, tidak ikut yang ada di masyarakat. Kalau ternyata berbeda, yo banyak-banyak sabar. Kemudian kumpul dengan orang-orang yang baik di majelis ilmu biar selamat. Saya jualan online, Ustadz. Kemudian saya mendapat penawaran dari salah satu ekspedisi pengiriman. Bila kirim barang dengan jenis reguler, maka mendapat diskon 10%. Jadi misal ongkos kirim 10.000, saya hanya bayar 9.000 rupiah. Apakah boleh jika pembeli bayar ke saya 10.000 tapi saya bayar ke ekspedisi 9.000 dan 1.000 untuk saya? Insya Allah masih boleh. Karena itu hadiah dari ekspedisi. Bukan ya harus diterangkan. Karena kita beritahu apa adanya terus dapat bonus tadi 1.000 rupiah. Wallahu a'lam. Tetangga kami ada yang pulang haji dan bercerita kalau di sana ada yang sholat tahiyatul masjid setelah sholat subuh. Karena tadi ketinggalan sholat subuh atau masbuk, bagaimana Ustadz? Apakah boleh seperti itu? Boleh. Sholat tahiyatul masjid masih boleh dilakukan meskipun pada waktu terlarang sholat. Saya masuk masjid habis subuh, itu waktu terlarang sholat sunnah itu. Namun ketika itu ada sebab, saya tetap tahiyatul masjid. Walaupun setelah apa tadi? Subuh. Di Masjidil Haram juga boleh seperti itu. Sebagai orang tua kadang kami bingung. Kami berusaha membatasi pemberian HP, baik kami selaku orang tua ataupun anak-anak kami. Tapi sekarang ini anak sekolah SD saja pelajarannya sudah melalui HP. Apabila SMP atau SMA semua serba HP. Bagaimana menyikapinya? Dikontrol. Orang tua kalau kasih HP sebenarnya cuma masalah pengontrolan saja. Yang masalah itu jika berlebihan, yaitu anak dibiarkan di HP ini dia pegang terus, nanti install mainan apapun orang tua bebasin, dibatasi. Dia kalau memang ada tugas sebatas tugasnya saja.
Kalau dia mau lihat sesuatu batasi, ini game ini nggak boleh misalnya. Nanti kalau ada dia mau lihat video, bilang cuma lihat video pengetahuan. Kan nanti ada history. History itu apa saja yang ditonton, itu kan nanti bisa kasih masukan pada anak. Ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Kamu cuma boleh nonton yang ini saja. Nah sekarang cuma masalah pengontrolan ini, orang tua bisa nggak? Kadang orang tua kasih HP malah tidak bisa apa? Kontrol. Satu lagi terakhir. Bolehkah saya ikut sistem one day one juice? Setelah selesai laporan ke adminnya dan diteruskan jus berikutnya. Masih boleh, namun yang paling afdol bukan hanya baca. Satu hari satu jus. Paling bagus itu satu hari satu surat saya paham artinya. Kita tidak dituntut banyak, namun dituntut kualitas. Kita kejar kualitas, bagusnya itu lebih baik daripada kejar banyaknya. Saya sholat malam 11 rakaat dibanding dengan 3 rakaat. Kalau 3 rakaat itu bagus, dia jaga acek, jaga rutin, itu lebih nilainya bagus daripada cuma sekali hanya lakukan 1 kali 11 rakaat tadi. Maka yang dipentingkan kalau mau beramal itu bukan hanya banyak, namun apa? Kualitas. Maka Allah itu katakan dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Allah bukan uji kalian siapa yang paling banyak amalnya, namun apa? Paling bagus. Wallahu alam bisawab. Ini yang kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Diingatkan nanti untuk malam Kamis tetap ada, malam Sabtu juga untuk pekan depan ada seperti biasa. Demikian kami cukupkan. Mudah-mudahan bawa manfaat yang besar bagi kita semuanya. Allah memberikan taufik dan hidayah untuk terus beramal soleh, istiqomah, tholabul ilmi, dan Allah terus membimbing kita untuk memiliki amal-amal baik dan amal jariah dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan kita terus diberikan istiqomah sampai maut menjemput kita dan diberi husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.